Selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang di Indonesia. Selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 7 Februari tahun 2026. Kita akan kembali melanjutkan kita punya pelajaran atau Bible study ya dari buku Step to Christ atau Kebahagiaan Sejati atau Langkah-langkah kepada Kristus. Dan saat ini kita sudah di chapter 6 yang judulnya Faith and Acceptance atau iman dan penerimaan. Ini kita sudah mulai ya minggu lalu tentang faith and acceptance ini dan kita akan lanjutkan pelajaran ini. Mungkin ini pelajaran kedua yang dan menghabiskan pelajaran chapter 6 ini. Dan seperti biasa ya saudara-saudara, sebelum kita lanjut apa yang pelajaran yang akan kita bahas pada sahabat ini, kita akan sedikit review apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Jadi waktu lalu tidak terlalu banyak apa yang telah kita pelajari. Jadi ini di awal-awal dari chapter 6 ini dia agak mereview apa yang sudah dipelajari waktu lalu dan mulai masuk kepada pelajaran tentang iman. Jadi eh, kita sudah pelajari ya, ini dibilang ketika kita apa namanya? Ketika kita sudah melihat tentang kejinya dosa ya. Sebelumnya kita sudah tahu ya itu langkah-langkahnya bahwa ketika kita melihat kebaikan Tuhan, kita melihat bahwa kita membutuhkan Kristus. Bahwa kita ini orang sakit dan membutuhkan Kristus. Kita ini sakit ini adalah sakit dosa. Kita melihat bahwa dosa itu sangat keji. Efeknya sangat luar biasa bagi kita. Dia punya akibat-akibat yang ditimbulkan oleh dosa sangat luar biasa, merusak bagi kita. Nah, setelah kita lihat itu, kita merasa keji terhadap dosa itu, merasa benci terhadap dosa itu, dan akhirnya kita katanya mau untuk bebas dari dosa itu. Dan apa yang kita sadari ada satu hal adalah kita tidak bisa dengan usaha kita untuk bisa keluar dari dosa itu. Atau istilahnya kalau kita sakit, kita tidak bisa sembuh dari dosa itu dengan usaha kita sendiri. Harus ada kuasa dari luar, yaitu kuasa Kristus yang akan memampukan kita untuk bisa sembuh atau bisa keluar dari dosa itu. Makanya di chapter 2 itu the sinner need Christ. Orang berdosa membutuhkan Kristus. Makanya ini kembali lagi ya kita bagaimana kita rasa akan kebutuhan kita. Kita ini nggak bisa apa-apa. Hanya Kristus yang bisa menolong kita. Jadi satu hal yang harus kita tetap ingat bahwa kita selalu membutuhkan Kristus. Sering saudara-saudara kalau kita mungkin eh, tidak ada masalah atau apa, hidup sepertinya jalan dengan mulus, dengan baik. Kadang-kadang kita merasa tidak perlu akan Kristus ini. Jadi kita tanpa Kristus pun mungkin kita biasa-biasa aja. Tetapi ini yang dibilang ya, kita ini semua membutuhkan Kristus. Walaupun hidup kita mungkin saat ini tidak ada hal-hal yang eh, percobaan-percobaan yang berat yang mungkin kita hadapi, kita harus tahu bahwa kita ini membutuhkan Kristus. Kita ini eh, tanpa Kristus tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin waktu nanti kita bisa jatuh ketika kita menghadapi pencobaan yang besar dan kita menghadapinya dengan kekuatan sendiri, kita pasti akan jatuh. Nah, ini makanya harus menjadi tertanam dalam pikiran kita bahwa kita ini membutuhkan Kristus. Kita ini membutuhkan Kristus. Nah, di pelajaran ini di awal-awal diceritakan tentang bagaimana eh, Kristus atau Yesus waktu di dunia ini dia menyembuhkan orang yang lumpuh ya, orang yang sakit. Dan kalau kita lihat cerita-cerita tentang Yesus bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, dia punya kata-kata adalah dosamu sudah diampuni. Nah, ini yang akan menjadi pelajaran kita ya. Ini yang yang menjadi pokok pembicaraan kita tentang iman dan penerimaan ini. Jadi katanya Yesus membuat suatu mujizat
atau suatu kuasa yang bisa dilihat orang-orang, yaitu bagaimana orang yang lumpuh bisa berjalan dengan satu tujuan, adalah bahwa orang-orang itu bisa dengan mempercayai apa yang kelihatan, mereka bisa mempercayai apa yang tidak kelihatan, yaitu Yesus bisa mengampuni dosa. Jadi tujuan Yesus menyembuhkan orang-orang itu, menyembuhkan orang yang sakit itu, supaya mereka percaya bahwa Yesus pun berkuasa untuk mengampuni dosa. Sebagaimana Yesus berkuasa untuk menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, dia pun berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi tujuan utama Yesus adalah bagaimana kita bisa percaya bahwa dia mengampuni dosa. Nah, itu yang menjadi pelajaran ya. Jadi iman orang itu membuat dia bisa berjalan. Orang yang lumpuh itu yang sudah 38 tahun menderita, tidak bisa berjalan. Ketika Yesus sembuhkan, dengan imannya dia percaya akan kata-kata Yesus itu, dan dia pun bisa berjalan. Nah, dengan satu tujuan adalah ketika dia percaya Yesus, dia juga percaya bahwa apa? Yesus bisa mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosanya. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Ketika kita mempelajari akan firman Tuhan, satu tujuan yang Tuhan Yesus ingin atau Allah ingin adalah kita percaya bahwa Yesus atau Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang katanya kenapa orang-orang ini kita ya sering menjadi masalah kita adalah kadang kita ini tidak percaya bahwa Tuhan ini bisa mengampuni dosa. Tuhan bisa mengampuni dosa. Ini yang sudah kita pelajari ya waktu lalu ya. Ini kita akan baca ya sedikit apa yang kita pelajari waktu lalu. Dia bilang, demikian pula dengan engkau sebagai orang berdosa. Engkau tidak dapat menebus dosa-dosamu yang lalu. Engkau tidak dapat mengubah hatimu dan menjadikan dirimu kudus. Tetapi Allah berjanji untuk melakukan semua itu bagimu melalui Kristus. Engkau percaya kepada janji itu, engkau mengakui dosa-dosamu, dan menyerahkan dirimu kepada Allah. Engkau bertindak untuk melayani Dia, sama pastinya dengan hal itu, Allah akan menggenapi firman-Nya kepadamu. Jika engkau percaya kepada janji itu, percaya bahwa engkau diampuni dan disucikan, Allah membuatnya menjadi kenyataan. Engkau dipulihkan sama seperti Kristus memberi kuasa kepada orang lumpuh itu untuk berjalan ketika ia percaya bahwa ia telah disembuhkan. Demikian juga hal itu akan terjadi pada kita jika engkau mempercayainya. Jadi saudara-saudara, kita harus percaya juga bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Kenapa? Karena Allah telah berjanji. Dia bilang, jika engkau mengakui dosamu, ia adalah setia dan adil akan apa? Mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita. Percaya tidak kita akan janji Tuhan itu? Kalau kita percaya katanya, apa yang kita percaya itu sudah terjadi kepada kita. Jadi ini seperti yang dibilang ya, waktu Ebing juga waktu lalu. Ini bukan akan, Tuhan akan mengampuni. Tetapi Tuhan sudah apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Kita harus percaya itu karena itu adalah janji Allah. Janji Allah adalah ketika dia bilang itu, sama dengan itu sudah apa? Sudah terjadi. Karena Allah adalah ya dan amin. Dia tidak pernah apa? Berdusta dan tidak bisa berdusta. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Nah, ini yang terakhir kita baca waktu lalu. Dia bilang, jangan menunggu sampai engkau merasa telah dipulihkan. Tetapi katakanlah, aku percaya hal itu benar. Bukan karena apa yang kurasakan, melainkan karena Allah telah berjanji. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan, janji Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang dia bilang pasti terjadi. Jadi kalau ketika dia bilang dia akan mengampuni dosa kita, berarti dia telah mengampuni dosa kita. Asalkan kita apa? Asalkan kita percaya. Saya teringat waktu ada pelajaran tentang pembenaran oleh iman, tentang iman ini. Ini tentang eh, apa namanya kepala pasukan ya atau seorang perwira yang dia punya pembantu lagi sakit. Dan ketika dia datang kepada Yesus, dia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan eh, apa namanya orang kerjanya atau
pembantunya di rumah ya. Kemudian Yesus bilang, baik, aku akan datang ke rumahmu. Tetapi apa kata perwira ini atau centurion ini atau kepala pasukan ini? Dibilang Yesus, engkau tidak perlu datang, tetapi katakanlah satu firman saja, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan satu kata saja atau firman, saying the word only, dan dia punya hamba akan sembuh. Kemudian Yesus bilang apa? Selama dia di dunia ini dia tidak pernah menemukan apa? Satu iman ini yang begitu besar. Dia tidak pernah temukan di orang Israel kata sekalipun satu iman yang sebesar ini. Iman yang besar ini adalah apa? Percaya kepada word only. Firman Tuhan ya, kepada firman Tuhan. Dan ketika dia percaya, hambanya yang di rumah telah sembuh. Jadi iman itu adalah percaya kepada apa? Firman atau janji Tuhan. Ketika Yesus bilang sembuh, orang yang itu walaupun masih di rumah sudah sembuh. Dan dibilang lebih baik kita percaya satu kata, satu ayat di Alkitab, kita baca dan kita percaya itu, daripada ketika kita baca seluruh Alkitab dan kita tidak percaya satupun kata-kata atau firman dalam Alkitab itu. Jadi yang paling penting kita adalah apa? Percaya akan apa? Firman atau janji itu. Firman atau janji itu. Dan di sini kita belajar bahwa firman itu adalah dia akan mengampuni dosa kita jika kita apa? Mengakui dan bertobat akan segala dosa kita. Itu suatu hal yang pasti bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Karena apa? Karena Allah telah berjanji. Allah telah berfirman dan itu terjadi. Sama seperti ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia bilang, jadilah apa? Pohon-pohon, pohon-pohon itu pun terjadi saat itu juga. Begitu juga dengan kita ketika dia bilang, aku mengampuni dosamu, dosa kita diampuni. Ketika orang lumpuh, dibilang berjalanlah, orang lumpuh itu berjalanlah ketika dia percaya akan perkataan Kristus. Jadi pertanyaan sekarang adalah apakah kita percaya kepada Kristus, firman Kristus atau tidak ya? Mungkin waktu itu mereka bisa dengar perkataan Kristus, tapi kita sekarang bisa lihat apa? Di Alkitab akan perkataan dan janji-janji Kristus. Janji-janji Kristus. Itu adalah review ya yang apa sudah yang kita sudah pelajari waktu minggu lalu. Saudara-saudara mungkin ada tambahan sebelum kita mulai untuk pelajaran pada sahabat ini. Oke, baik kalau belum ada kita mulai dengan bacaan untuk sahabat ini. Yesus berkata, apa saja yang Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Ada satu ayat dalam janji ini, yaitu bahwa kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah menyucikan kita dari dosa, menjadikan kita anak-anaknya, serta memampukan kita hidup dalam kekudusan. Ini ayat ini sering dipakai ya saudara-saudara bahwa apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Makanya banyak ini, aduh saya mau minta mobil, saya mau minta motor. Karena dibilang apa saja kan mau minta, pasti kita akan terima. Aduh saya mau rumah besar, saya mau ini, saya mau itu. Dan kalau saya percaya, saya akan terima. Kadang-kadang kita lupa saudara-saudara, ini dia punya syarat dalam doa ini adalah bagaimana kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah menyucikan kita dari dosa. Seandainya kita meminta mobil dan mobil ini membuat kita untuk disucikan atau mobil ini membuat kita memampukan kita untuk menjadi kudus, itu tidak akan hitung dua, Tuhan pasti akan menerimanya, saudara-saudara. Ketika hal apapun yang membuat kita suci atau kudus dan kita minta kepada Tuhan, pasti itu akan diberikan. Tapi kadang-kadang saudara-saudara kenapa doa kita mungkin lama tidak dijawab atau bukan tidak dijawab ya, dikatakan tidak.
Karena doa-doa kita, permintaan kita, bukan untuk menjadikan kita suci atau menjadikan kita kudus. Kebanyakan permintaan kita adalah apa? Hal-hal duniawi untuk menyenangkan kita punya keinginan-keinginan ya, keinginan-keinginan duniawi. Bukan untuk membuat kita kudus atau menyucikan kita. Jadi ini dia punya syarat ya saudara-saudara. Apa saja yang kita minta dan doakan yang membuat kita bisa suci sesuai dengan kehendak Allah atau menjadikan kita kudus, kita hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah, kita telah menerimanya. Terus dibilang, karena itu kita boleh meminta berkat-berkat ini. Percaya bahwa kita telah menerimanya dan mengucap syukur kepada Allah karena kita telah menerimanya. Adalah hak istimewa kita untuk datang kepada Yesus dan disucikan, serta berdiri di hadapan hukum Allah tanpa rasa malu atau penyesalan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang hidup bukan menurut daging, tetapi menurut roh. Ini puji Tuhan ya saudara-saudara. Ini apa saja pun yang kita mau saudara-saudara yang membuat sesuai dengan kehendak Tuhan, ini suatu hal yang pasti dan pasti bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Karena contohnya saudara-saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus ada yang menyembuhkan orang sakit dan hal-hal lain. Satu tujuan mereka adalah supaya orang itu bisa mengenal Tuhan dan tujuannya itu adalah untuk menyucikan mereka dari dosa. Dan itu pasti dijawab dan ini sudah 100% dijawab oleh Tuhan. Karena itu sesuai dengan apa? Kehendak Allah, kehendak Tuhan untuk menyucikan kita. Oke, saudara-saudara ada yang mau tambahkan sampai di sini? Ini eh, paragraf pertama tentang apa saja yang kita minta pasti kita akan miliki bila itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, baik. Kalau belum ada kita lanjut ya. Mulai sekarang engkau bukan milikmu sendiri, sebab engkau telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana seperti perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini kalau bahasa Inggrisnya precious blood. Bukan mahal ya, tapi darah yang sangat berharga. Darah yang sangat berharga, yaitu darah Kristus. Melalui tindakan sederhana percaya kepada Allah ini, Roh Kudus telah melahirkan kehidupan yang baru di dalam hatimu. Engkau seperti seorang anak yang lahir ke dalam keluarga Allah dan ia mengasihimu sama seperti ia mengasihi anak-anaknya. Mengasihi anaknya. Jadi saudara-saudara, ini kita tahu ya saudara-saudara, ini berbagai cara yang Tuhan sudah mau lakukan untuk mau menyelamatkan kita dari dosa. Dan kalau kita baca kembali, saya mau ingatkan di chapter 1, tujuan Tuhan bagi umat manusia adalah supaya manusia berbahagia. Dia ciptakan dunia ini adalah supaya manusia bisa berbahagia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tujuan penebusan adalah untuk memulihkan manusia supaya manusia bisa berbahagia, bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga, di tanah perjanjian kekal, supaya manusia bisa berbahagia. Tetapi kita sudah tahu ya, ini akibat dosa membuat manusia merasakan kematian, kesedihan yang luar biasa, kepedihan yang pahit-pahit akibat-akibat dosa. Nah, kita sudah belajar waktu lalu tentang eh, penyerahan diri ya, penyerahan diri. Bagaimana Tuhan tidak bisa mengontrol kita atau eh, tidak bisa membuat kita kudus kalau kita tidak serahkan diri kita kepada Dia. Jadi kita harus serahkan diri kita supaya Tuhan bisa melakukan apa yang Dia kehendaki dalam diri kita. Nah, kadang-kadang yang menjadi masalah sekarang ini adalah kita tidak mau serahkan diri kita kepada Dia.
Kenapa? Karena kita merasa bahwa diri kita ini milik kita sendiri kan. Nah, ini kata-kata ini di Petrus 1 ayat 18 ini adalah dia bilang bahwa kita ini sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Dan kita ini bukan milik kita sendiri. Ini mengingatkan kita kembali bahwa jangan kamu tahan-tahan untuk tidak serahkan diri kamu kepada Tuhan. Kamu ini sudah dibeli oleh Tuhan. Kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu sudah ditebus. Ini diingatkan lagi ya saudara-saudara untuk bilang kita ini bukan milik kita sendiri. Kita ini milik Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita hubungkan dengan chapter sebelumnya, karena kamu bukan milik kamu sendiri, serahkanlah itu dirimu kepada Tuhan. Submit yourself to God atau yielding yourself to God. Serahkan dirimu. Serahkan dirimu kepada Tuhan supaya Dia bisa melakukan kehendaknya dalam diri kita. Kita ini sudah dibeli, ini kita ini milik Tuhan. Kembalikanlah milik yang apa yang sudah menjadi milik Tuhan kepada pemiliknya, yaitu Tuhan sendiri. Jadi harus serahkan kembali diri kita ini kepada Tuhan. Jangan tahan-tahan untuk apa? Merasa bahwa diri kita ini milik kita sendiri. Nah, inilah yang menjadi pelajaran ya untuk kita. Jadi ketika kita tahu bahwa kita ini milik Tuhan, kita serahkan diri kita kepada Tuhan dan percaya ya, ini percaya bahwa ini roh Tuhan sudah memberikan apa? Kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama yang penuh dosa sudah Tuhan lunasi, sudah bayar, dan sekarang Dia mau menjadikan diri kita diri yang baru atau hati yang baru, sama seperti Raja Daud bilang apa? Ciptakan hati yang baru, create in me a clean heart of God, atau hati yang suci. Terus kita lanjut ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut. Oke, baik kita lanjut ya. Dia bilang, sekarang setelah engkau menyerahkan dirimu kepada Yesus, janganlah engkau mundur. Jangan menarik dirimu kembali darinya. Tetapi hari demi hari katakanlah, aku adalah milik Kristus. Aku telah menyerahkan diriku kepadanya dan mintalah kepadanya supaya ia memberikan rohnya dan memeliharamu oleh kasih karunia-Nya. Sebagaimana dengan menyerahkan dirimu kepada Allah dan percaya kepadanya, engkau menjadi anaknya, demikian pula engkau harus hidup di dalam Dia. Rasul Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, saudara-saudara, ini adalah langkah keenam dalam menuju kepada Kristus. Jadi, ini kita serahkan ya di langkah kelima kita sudah serahkan diri kita kepada Kristus. Menyerahkan diri kita kepada Kristus, tahu bahwa kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal. Saya ini bukan milik saya pribadi, tetapi saya ini adalah milik Kristus. Dan dibilang, karena saya sudah merasa demikian, saya mau serahkan hidup saya kepada Kristus. Kemudian dibilang, kalau kita sudah serahkan diri kita kepada Kristus, jangan bilang, do not take yourself away from Him. Jangan apa? Tarik dirimu kembali darinya. Tetapi hari demi hari, setiap hari bilang ya ini, kita harus bilang, aku adalah milik Kristus. Saya adalah milik Kristus. Saya adalah milik Kristus. Saya telah serahkan diri saya kepada Kristus. Saya telah submit myself to God. Saya telah saya telah yielding kitab saya punya diri kepada Kristus. Itu harus kita ulang-ulang terus ya. Kita harus katakan setiap hari hal tersebut. Dan dibilang, mintalah kepada Tuhan supaya ia apa? Memberikan rohnya dan memeliharamu oleh kasih karunia. Saudara-saudara, kita tidak boleh lupa ya saudara-saudara. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, kita tidak boleh lupa satu hal. Diri kita ini tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan diri kita sendiri. Ini selalu kita harus ingat bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa dengan diri kita sendiri. Makanya dibilang, mintalah kepada Tuhan supaya Dia memberikan Roh Kudus, supaya dibilang apa? Supaya Roh Kudus katanya apa?
memelihara kita oleh kasih karunia-Nya. Sebagaimana dengan menyerahkan dirimu kepada Allah dan percaya kepadanya, engkau menjadi anaknya. Jadi, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi apa? Anaknya. Dibilang anaknya. Sama seperti Kristus, dia apa? Yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah. Demikian kita pula, ketika menyerahkan diri kita kepada Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah. Dan ini yang dibilang tadi ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi eh ada ayat bilang, if you a boy my command, jika engkau tetap tinggal di dalamku, atau jika engkau continue berada dalam diri Kristus ya. Jadi ini bukan apa ya, sekedar kita datang dan menyerahkan diri, tetapi ada satu hal yang penting adalah continue atau tetap di dalam Kristus. Atau ini bukan sekarang masuk, sekarang setia, besok tidak, bukan seperti itu, tetapi bagaimana kita apa? Walk ye in him, tetap di dalam Kristus, berjalan tetap di dalam Kristus. Jadi ini sangat penting ya, tentang iman ini, bagaimana kita percaya kepada firman Tuhan, janji Tuhan, dan bagaimana kita tetap tinggal dalam Kristus. Ini yang kita pelajari ya. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara sampai di sini? Ini adalah Bible study. Tidak, saudara-saudara boleh menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, itu silakan. Loli. Ya, silakan, silakan. Oke, thank you. Selamat sabat untuk semuanya. Jadi di pelajaran ini, faith and acceptance ya, mengenai pengampunan dosa. Kita sudah belajar waktu lalu bahwa pengampunan dosa itu, atau Ellen White punya kutipan, dia bilang forgiveness itu sama, justification itu sama dengan forgiveness. Atau pembenaran itu sama dengan pengampunan dosa, dua-dua itu sama. Jadi di saat kita diampuni, kita punya dosa, kita datangkan kepada Tuhan untuk pengampunan atau forgiveness. Jadi waktu kita minta ampun dosa sama Tuhan, ada transaksi kan di situ. Transaksinya adalah Tuhan ambil saya punya dosa, kemudian dia kasih dia punya righteousness atau dia punya kebenaran. Nah, sometimes untuk kita atau saya pribadi ya, saya punya iman di dalam hal untuk, oh saya tahu saya berdosa, Tuhan ambil saya punya dosa. I believe that for sure. Enggak ada ragu-ragu di situ. Tapi part kedua yang kita enggak percaya itu, atau mungkin kita gagal atau kebanyakan yang kita lihat, bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan itu memberikan kebenarannya kepada saya. Kenapa? Because every time I ask for forgiveness, kita berdosa lagi. Jadi kalau kita percaya bahwa kebenaran Kristus ada di kita, atau Kristus ada di kita, dan kalau kita surrender ya, yang pelajaran sebelumnya itu, kita berikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, membiarkan Tuhan kontrol, menyerahkan saya punya kehendak, the willpower, serahkan kepada Tuhan, dan percaya bahwa di saat Tuhan ambil saya punya dosa, Tuhan kasih kebenarannya kepada kita, ya disitulah kunci bahwa kita akan menang terhadap kuasa kegelapan, atau kita sudah menang sebenarnya. Karena apa? Kristus sudah ada di kita, kebenaran Kristus ada di kita. Ya kan, righteousness-nya Kristus sudah milik kita. Itu yang saya harus percaya gitu. Jadi kalau kita percaya hal itu dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita itu sudah memperoleh jaminan untuk menang di dalam setiap tantangan, atau kita dalam setiap godaan yang setan berikan. Kenapa? Karena kita lihat kehidupan Yesus di dunia ini. Dia tidak pernah berbuat dosa. Righteousness-nya itu, atau kehidupan itu yang Tuhan mau berikan kepada kita.
Makanya yang kita bilang ya, mungkin kita kebanyakan percaya, I know for sure Tuhan ambil saya punya dosa. Tapi I don't know if I have the righteousness of Christ. I don't know. Saya nggak percaya karena ya itu kehidupan Tuhan Yesus itu righteousness itu tidak ada dosa, berarti bisa saya menerima kebenaran itu enggak, hidup saya itu akan sama seperti Yesus ya, tidak ada cacat, tidak ada dosa karena Kristus, hidupnya Kristus ada di saya. Nah, itu apakah kita percaya atau tidak gitu. Nah, itu yang karena iman itu kan sepenuhnya percaya kepada firman Tuhan sepenuhnya, bukan hanya iman itu bukan hanya saya percaya ayat ayat satu terus ada satu kita tidak percaya. Excuse me. Karena kalau kita mengikut Tuhan Yesus, Rasul Petrus bilang kan Yesus itu hidupnya itu tidak ada dosa dan saya harus follow Yesus punya example. Untuk mengikuti Yesus punya example, saya harus terima dulu kebenaran Kristus. Sebelum saya terima kebenaran Kristus, saya harus akui saya punya dosa karena disitulah forgiveness itu adalah transaksi. Disitulah kita dibenarkan. Jadi yang kita mau tekankan di sini adalah memang hidup kita itu benar-benar harus melihat kasih Tuhan gitu. Harus spend time dengan Kristus, merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk diri kita, bandingkan apa yang Tuhan berikan kepada saya, terus bandingkan apa yang saya lakukan untuk Tuhan, apa itu. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya nggak ada bandingan dengan apa yang Yesus berikan kepada kita. Tadi pagi kita kebangun jam 4, terus kita baca buku Kerinduan Segala Zaman. Aduh, bagus sekali yang dibilang di situ, yang kita sempat post di grup. Jadi waktu Tuhan Bapa memberikan anaknya, itu Ellen White bilang, semua harta di surga dikumpul, di-collect all the treasure. Harta di surga itu dikumpul, kemudian semua harta surga itu dikasih kepada Tuhan Yesus, di tangan Tuhan Yesus. Terus waktu Yesus datang ke dunia ini, Yesus bilang, ini semua untuk kamu gitu. Ini dari Bapa, semua harta di surga diberikan untuk as a gift kepada manusia. Dan sebagaimana Kristus sangat membenci dosa, sebagaimana dia membenci dan Kristus Bapa membenci dosa, tapi dia lebih mengasihi orang berdosa gitu. Iya. Jadi luar biasa ya, maksudnya terus kita bandingkan dengan seluruh surga, harta surga dikumpulkan untuk kasih ke kita, terus kita kepada Tuhan itu gimana ya? Itu juga saya punya challenge yang saya bilang, aduh Tuhan, Tuhan sudah kasih begini, terus saya, makanya Ellen White kan bilang waktu lalu, malu dia mau tulis, malu dia mau berbicara. Saya pun malu sebenarnya untuk mengatakan itu gitu, karena yang kalau kita lihat saya punya diri sendiri pun, wow, masih far away gitu loh. Mungkin kita bisa berbicara mengenai faith, tapi faith tanpa kita experience itu sama aja bohong ya. Maksudnya berbicara orang lose weight, have muscle gitu. Tapi kalau kita nggak exercise, nggak ada muscle, nggak lose weight. Contoh, itu hanya contoh. Kita bisa ngomong mengenai faith, bisa ngomong itu, tapi kalau tidak ada yang kita praktekkan itu sama aja bohong. Tetapi jangan kita pernah become discouraged, continue kita spend time dengan Yesus, karena kasih Kristus lah yang akan men-draw kita kepada Tuhan Yesus, menarik kita kepada Yesus. Thank you, Li. Iya, terima kasih. Jadi ini jadi sudah singgung tadi ya tentang exercise faith. Jadi setelah ini setelah chapter 6 ini, chapter 7 ini tentang ujian iman ya, tentang ujian iman. Jadi iman atau ujian pemuridan ya, ujian pemuridan. Jadi setiap ada iman pasti ada DP exercise waktu setelah itu. Ada ujian pemuridan. Jadi mungkin kita bertanya-tanya kok mungkin saat ini kita nggak ada ujian-ujian. Apakah jadi pertanyaan apakah kita memiliki iman kepada Kristus atau tidak? Kalau kita memiliki iman, pasti akan ada apa? Ujian yang akan datang kan
datang kepada kita dengan satu tujuan adalah untuk menguatkan iman kita atau namanya exercise faith ya, exercise faith. Jadi sebagaimana kita sudah pelajari waktu lalu dari eh, A.T. Jones tentang namanya ujian ini, itu adalah seperti emas ya, emas yang di Wahyu 3 ini adalah emas yang lebih berharga daripada eh, segala hal di dunia ini. Ujian ini akan kita pelajari berikut adalah yang paling berharga karena inilah yang akan bilang inilah ujian inilah yang akan menuntut kita kepada surga. Dia bilang seperti itu. Jadi kalau dia yang akan menuntun kepada kita kepada surga, dia bilang apa? Berbahagialah bila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena apa? Itulah yang akan menuntun kita kepada surga. Oke, terima kasih untuk tambahannya. Mungkin ada lagi sebelum kita lanjut. Oke, baik. Kalau tidak, kita lanjut ya, saudara-saudara. Sebagian orang tampaknya merasa bahwa mereka harus berada dalam masa percobaan atau time of probation ya, probation. Dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka telah berubah sebelum mereka dapat memohon berkatnya. Jadi ini dibilang ada beberapa orang ya, atau sebagian orang bilang mereka harus ada di time of probation atau masa percobaan sebelum kedatangan Tuhan, supaya kata mereka bisa membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka telah berubah. Kalau mereka sudah membuktikan di time of probation ini bahwa mereka sudah bertobat, baru mereka katanya bisa apa? Memohon berkat Tuhan, berkat Tuhan. Jadi mereka harus buktikan dulu mereka punya apa namanya? Mereka punya perubahan kepada Tuhan, baru mereka memohon berkat, dibilang seperti itu. Terus lanjut dibilang, sebenarnya mereka dapat memohon berkat Allah sekarang juga. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus untuk menolong kelemahan mereka. Sebab tanpa itu mereka tidak dapat melawan kejahatan. Dibilang tidak perlu tunggu time of probation ya, atau masa percobaan itu tiba. Sekarang kita bisa apa? Bisa minta untuk dapat apa? Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Jadi dibilang ini kita memohon berkat Tuhan ini agar kita bisa memiliki kasih karunia supaya katanya apa? Kita dapat melawan kejahatan. Jadi ini fungsi kasih karunia ini adalah grace ini adalah untuk kita bisa melawan kejahatan atau bisa bisa melawan atau menolak ini kejahatan. Kasih karunia ini adalah untuk menolong kita untuk melawan kejahatan. Karena kita tahu kita ini lemah, kita tidak akan bisa menang melawan setan. Makanya dibilang ya saudara-saudara kalau kita ini sering jatuh dalam dosa. Kenapa kita sering jatuh dalam dosa? Karena kita lemah dan kita tidak memohon kuasa Tuhan yaitu kasih karunia ini sehingga kita melawan itu dosa itu, percobaan itu dengan kekuatan kita, akhirnya kita jatuh terus berdosa lagi karena tidak ada kekuatan kita sama sekali. Makanya grace ini adalah untuk melawan kejahatan. Grace ini untuk dibilang untuk keluar dari dosa atau melawan dosa. Grace ini juga untuk apa? Melawan dosa atau kejahatan. Terus dibilang, Yesus senang bila kita datang kepadanya apa adanya. Berdosa, tak berdaya, dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Kita boleh datang dengan segala kelemahan, kebodohan, dan dosa kita lalu tersungkur di kakinya dalam pertobatan. Itulah kemuliaannya untuk memeluk kita dalam lengan kasihnya, membalut luka-luka kita, dan menyucikan kita dari segala kenajisan. Saudara-saudara, kemuliaan Tuhan adalah bagaimana Dia bisa memeluk kita, membuat atau menyucikan kita. Jadi ini Yesus senang sekali, saudara-saudara, bila kita datang kepadanya apa adanya, berdosa, saudara-saudara, tak berdaya,
Yang sebaliknya, saudara-saudara, sering kita datang kepada Dia dengan segala kesombongan ya, sama seperti orang Farisi. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan segala pencapaian dia. Tuhan, saya sudah berpuasa 2 minggu sekali. Saya sudah membayar perpuluhan tepat waktu atau tidak ada kurang sedikit pun. Saya sudah membantu pekerjaan Tuhan ini, saya sudah membantu si A, si B, dan kita tahu itu semuanya hal-hal yang baik. Tetapi apa yang Tuhan ingin eh, bila kita datang kepadanya, yaitu bila kita mengakui kita sebagai orang berdosa, tidak berdaya dan bergantung sepenuhnya. Jadi dibilang, datanglah kepada Tuhan dengan apa? Segala kelemahan dan kebodohan kita dan dosa kita. Dan dibilang itu adalah kemuliaannya untuk apa? Untuk menyucikan kita, untuk memeluk kita, membalut luka-luka kita, menyembuhkan segala pergumulan dosa kita. Bukan datang dengan apa? Kita punya apa? Pencapaian-pencapaian atau kita punya kesombongan-kesombongan. Luar biasa, saudara-saudara. Ada yang mau tambahkan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Puji Tuhan ya, ini saudara-saudara, Tuhan untuk mau menghapus dosa kita, menyucikan kita, tidak perlu banyak hal yang harus kita lakukan, hanya datang kepada Dia apa adanya kita ya. Nah, terus dibilang, disinilah ribuan orang gagal. Mereka tidak percaya bahwa Yesus mengampuni mereka secara pribadi, secara individu. Mereka tidak menerima Allah menurut firman-Nya. Adalah hak istimewa setiap orang yang memenuhi syarat-syarat itu untuk mengetahui sendiri bahwa pengampunan diberikan dengan cuma-cuma bagi setiap dosa. Jadi, saudara-saudara, di sini banyak sekali orang gagal. Mereka mau datang kepada Kristus harus mensucikan diri dulu. Mereka tunggu waktu yang tepat, suasana hati yang pas untuk datang kepada Kristus. Atau, aduh, saya baru berbuat dosa ini, saya belum layak. Jadi untuk mau datang kepada Kristus, mereka tahan-tahan. Dan dibilang ini, banyak orang yang gagal di sini. Mereka tidak percaya bahwa Kristus itu mengampuni orang secara pribadi atau individu. Mungkin mereka bilang, aduh, saya harus datang ke gereja dulu, supaya sama-sama satu gereja diampuni, baru saya bisa datang ya kepada Tuhan. Tetapi bukan seperti itu. Tuhan atau Kristus mengampuni orang secara pribadi, seolah-olah tidak ada orang lain lagi di dunia ini selain kita. Dia mengampuni kita secara pribadi. Dan dibilang ini hak istimewa ya, orang-orang untuk apa? Untuk dia punya syarat-syarat itu untuk mendapat pengampunan secara cuma-cuma bagi setiap dosa. Jadi saudara-saudara, pengampunan itu bukan suatu hal yang apa namanya berat yang harus kita lakukan ini dan itu. Tahap satu hal yang kita lakukan adalah pengampunan ini adalah percaya kepada Kristus, percaya kepada Dia bahwa Dia akan mengampuni dosa kita. Dibilang, singkirkanlah prasangka bahwa janji-janji Allah tidak dimaksud bagimu. Janji-janji itu diperuntukkan bagi setiap orang berdosa yang bertobat. Saudara-saudara, kadang-kadang kita baca di Alkitab dan bilang bahwa dan kita baca bahwa Tuhan mengampuni dosa orang berdosa. Kadang-kadang kita pikir, aduh, saya ini tidak masuk di situ. Mungkin dosa saya lebih besar, sangat besar, sehingga bukan ini yang Tuhan maksud. Bukan saya yang Tuhan maksud. Mungkin yang Tuhan maksud untuk dosa-dosa yang lebih kecil daripada dosa yang telah saya lakukan. Makanya dibilang apa? Singkirkanlah prasangka bahwa janji-janji Allah itu tidak dimaksud bagimu. Janji-janji itu diperuntukkan bagi setiap orang berdosa yang bertobat. Setiap orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Kekuatan dan kasih karunia telah disediakan melalui Kristus dan dibawa oleh malaikat-malaikat pelayan kepada setiap jiwa yang percaya. Tidak ada seorang pun yang begitu berdosa sehingga ia tidak dapat memperoleh kekuatan, kemurnian, dan kebenaran di dalam Yesus yang telah mati baginya. Ia menanti untuk menanggalkan pakaian mereka
yang ternoda dan tercemar oleh dosa, dan mengenakan kepada mereka jubah kebenaran yang putih yang menawarkan kehidupan kepada mereka, bukan kematian. Jadi saudara-saudara, tidak ada seorang yang begitu berdosa sehingga tidak bisa memperoleh pengampunan atau kekuatan kemurnian kebenaran Yesus. Ini kadang-kadang kita lihat ya ada dosa yang terlalu berat mungkin, tetapi di mata Tuhan saudara-saudara tidak ada dosa yang terlalu besar. Terlalu besar. Semua ada dosa bisa Dia datang dan dia bisa sucikan. Kadang-kadang kita sebagai manusia kita lihat-lihat, aduh, dosa ini kayaknya tidak bisa diampuni. Terlalu besar. Tetapi ini adalah janji Tuhan bahwa semua dosa bisa dia Murnikan. Murnikan. Dia bilang, ia menanti untuk apa? Menanti untuk menanggalkan pakaian mereka yang ternoda dan tercemar oleh dosa dan mengenakan mereka jubah kebenaran yang putih. Jadi saudara-saudara, lepaskan kita punya Kita punya baju yang kotor itu yang penuh dosa dan Tuhan akan menggantikan dengan Jubah kebenaran yang putih yang Ia sudah tawarkan kepada kita ya, yang sudah Ia tawarkan kepada kita. Kenapa kita tidak mau menerima jubah itu? Karena kita tidak mau lepaskan kita punya Jubah kotor yang Penuh dosa, tercemar, ternoda ini. Ternoda. Sama dengan Ini sama dengan hati yang busuk, hati yang hancur, kita tidak mau serahkan supaya Tuhan ganti dengan hati yang baru. Kalau kita mau serahkan hati kita yang hancur, hati yang rusak, yang tercemar kepada Tuhan, Dia akan gantikan yang baru. Kalau kita mau serahkan jubah kita yang kotor, ternoda oleh dosa, Dia akan berikan Jubah putih yang baru kepada kita, jubah kebenaran. Ini yang menjadi masalah kita bahwa kita tidak mau serahkan, serahkan keberdosaan kita. Kita tidak mau submit kita punya keberdosaan. Kita tidak mau kasih dosa kita dan Tuhan akan menggantikan yang lebih baik. Chapter 5 kemarin kita sudah baca dibilang Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang baik bagi kita untuk kita serahkan kepadanya. Tetapi Tuhan meminta apa yang tidak baik untuk diserahkan kepadanya dan dia akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari itu. Dia minta hati yang busuk, dia akan gantikan dengan hati yang bersih. Dia minta jubah yang kotor, dia akan gantikan dengan jubah yang bersih. Waduh, puji Tuhan, luar biasa. Ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Sampai di sini. Ya bro, Ya, bro, silakan, silakan. boleh naik di atas tadi. Oh ya sudah ini. Ya, Ya, saudara-saudara, minggu yang lalu saya lihat di Facebook ada eh, Advent sedunia. Di situ ada satu saudara yang eh, dia posting tentang hal pernikahan. Eh, Ayat-ayat yang dia purpose itu betul tentang pernikahan. Jadi dalam konteks persinahan ya. Jadi kalau ada pasangan yang ada seseorang yang menceraikan istrinya atau suaminya, lalu dia menikah lagi dengan orang lain, iya, itu dianggap berzina seumur hidup. iya, Dan di situ ada banyak sekali komentar-komentar pertentangan. Lalu saya berpikir bahwa apakah Tuhan sejahat itu? Bagaimana dengan konsep pengampunan dan bagaimana dengan eh, kematian Kristus di kayu salib? Apakah kematian Kristus di kayu salib hanya berlaku bagi orang-orang yang berdosa sekali, iya, tapi bukan dalam konteks persinahan? Atau iya, iya. kematian Kristus itu berlaku buat semua sektor dosa, apapun bentuknya? Itu jadi pemikiran dan banyak juga yang berdebat di situ. Ya, kebenaran firman Tuhan tidak bisa dibantah. Tapi sudah berapa waktu ini kita belajar tentang step to Christ ini, kita belajar bagaimana kasih Tuhan. Nah, setan mau menanamkan di pikiran kita bahwa Tuhan itu jahat. Iya, betul.
seperti tadi Brother Lari bilang, jangan pernah ada di dalam pikiran kita seperti di kutipan sini bahwa eh, pengampunan bukan buat kita, ya. Kematian Kristus bukan buat kita. Janji-janji itu diperuntukkan bagi setiap orang berdosa yang bertobat. Iya, betul. Nah, saya tidak eh, mau membenarkan apa yang Alkitab bilang bahwa ketika kita melakukan persinahan itu boleh-boleh aja nanti diampuni kok. Hmm, Bukan itu konteksnya. iya, Tapi setiap orang dituntun oleh Roh Kudus untuk datang kepada pertobatan. Dan setiap orang itu diproses masalah keimanannya itu berbeda-beda. Ada yang harus melewati gunung, ada yang turun sampai di lembah, ada yang rata-rata saja iya, di jalan lurus. Tapi semua itu bagian proses yang Tuhan izinkan bagi setiap orang, di mana kita tidak bisa menghakimi siapapun. Ya. Buktinya penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus. iya, Ya. Kita juga tidak semata-mata mengambil contoh-contoh itu untuk supaya kita mengizinkan dosa untuk kita lakukan. Tidak. Tapi setiap orang konsepnya adalah diproses berbeda. iya, Jadi puji Tuhan kutipan-kutipan pagi hari ini dan pelajaran ini sangat menguatkan kita untuk percaya bahwa Tuhan itu kasihnya tidak ada batas. betul. Dan kembali lagi bagi kita yang mau datang untuk minta pengampunan dan bertobat. Thank you, brother. Ya, thank you bro, puji Tuhan ya. Jadi pelajaran ini untuk ini untuk menyatakan bahwa Allah itu kasih ya. Dia mengampuni setiap orang berdosa dan dosa sebesar apapun Tuhan akan apa? Terima bila orang itu apa? Bertobat ya saudara-saudara. Ini bukan konteksnya bahwa supaya karena Tuhan mengampuni orang berdosa dan kita ini bebas berbuat dosa karena Tuhan mau ampuni, bukan seperti itu ya saudara-saudara. Ini dan kita sudah pelajari ya dari awal. Di konteks sampai di sini adalah bahwa kita ini sudah benci dosa dari chapter 2 di langkah 2 kita ini sudah benci dosa dan kita ini dalam proses yang sudah berdosa dulu dan ingin apa? Dan ingin untuk disucikan. Dan kita di sini dibilang bahwa kita harus percaya memiliki iman bahwa Tuhan itu mengampuni orang berdosa, tidak peduli sebesar apapun dosanya, dia akan apa? Mengampuni, mengampuni. Jadi ini dosa yang sudah dilakukan dan apa? Kita datang untuk bertobat ya dan datang kepadanya untuk bertobat supaya dia apa? Mengampuni dan menyerahkan diri kita ya. Supaya ketika kita serahkan diri kita, dia akan mengganti ini apa? Yang jahat-jahat ini, hati yang jahat dengan hati yang baru. Dan pasti kita sudah tidak akan lakukan lagi karena ini ibaratnya motor kalau mogok-mogok misalnya, dia eh, spare part-part yang rusak diganti dengan yang baru supaya dia tidak mogok lagi. Istilahnya hati kita ini yang jahat sudah diganti dengan hati yang baru supaya kita nggak lakukan hal yang jahat-jahat lagi karena benihnya sudah diganti dengan benih yang baru atau hati yang baru. Jadi buahnya pasti buah yang bagus ya, buah yang baru, bukan yang lama yang busuk. Karena ini Kristus sudah ganti. Jadi ini syaratnya supaya kita tidak berdosa-berdosa lagi sebenarnya karena Kristus sudah menggantikan yang baru. Nah, ya seperti dibilang Kak Dolphin tadi ya, ini kadang-kadang dosa persinahan ini seperti dosa yang tidak bisa diampuni ya kalau kalau di mata manusia. Makanya saya bilang ini di mata manusia, tetapi kalau di mata Tuhan itu adalah semua dosa apapun akan diampuni. Makanya pernikahan juga ibaratkan hubungan kita atau hubungan gereja dengan Tuhan ya, pernikahan. Dan manusia itu sudah bersinah berkali-kali ya dari Tuhan. Di gereja itu sudah bersinah sebagai perempuan, kali-kali sudah menyakiti hati Tuhan. Makanya contoh di Hosea, bagaimana Hosea ini mengambil perempuan eh, pelacur ya, mengambil pelacur. Dan perempuan ini melahirkan anak bagi Hosea, bukan anak Hosea, anak laki-laki lain, tetapi terus diterima oleh Hosea. Terus-terus diterima oleh Hosea. Setiap anaknya bukan anak dia,
tetapi bagaimana Hosea masih menerima dia. Ini eh, menggambarkan bagaimana kasih Tuhan kepada kita gerejanya yang sudah berkali-kali apa? Berkali-kali bersinah dengan apa? Dengan yang lain, bersinah dengan yang lain. Tetapi Tuhan masih menerima kita. Inilah ini ya, saudara-saudara, bagaimana dosa sebesar apapun Tuhan akan terima bila kita datang kepada Dia. Bila kita datang kepada Dia, Dia akan menggantikan hati yang tercemar, jubah yang tercemar dengan jubah yang baru. Baik, oke, terima kasih saudara-saudara. Kak Dolphin sudah tambahkan. Ya, silakan bro. Ada tambahkan Ya, lagi. satu lagi saya lihat di kutipan ini, boleh turun sedikit. Ini dia bilang begini, disinilah ribuan orang gagal. Mereka Iya, tidak percaya bahwa Yesus mengampuni mereka secara pribadi, secara individu. Saya lihat justru dosa yang paling besar adalah dosa ketika kita gagal percaya kepada Yesus. iya, betul. Itulah yang paling gagal saya pikir. Iya, Thank you, brother. iya, terima kasih bro. Jadi betul ya, ini mau dosa kita besar, mau dosa kita kecil, kalau kita gagal untuk percaya kepada Kristus bahwa Dia mengampuni dosa kita secara pribadi, ya itu tidak akan terjadi ya saudara-saudara. Sama seperti orang yang lumpuh itu kalau dia tidak percaya bahwa Tuhan mampu untuk membuat dia berjalan, dia nggak akan bisa berjalan-berjalan. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus bisa mengampuni dosa, ya dosa kita tidak diampuni ya. Tidak diampuni. Sebagaimana orang lumpuh itu akan tetap lumpuh, demikian juga kita berdosa, orang berdosa akan tetap berdosa. Makanya yang penting di sini dibilang apa? Faith, percaya atau belief. Percaya bahwa Tuhan akan apa? Ampuni dosa kita secara pribadi dan hal itu sudah terjadi sebagaimana kita apa? Sebagaimana kita percaya. Thank you bro untuk eh, tanggapannya ya dia punya penekanannya. Baik kita lanjut ya Kalau saudara. Oh ya silakan nih silakan. ya kita mau kasih tambahan, ada ayat yang mention dia tadi Kak Dolphin ada bilang mengenai apa persinahan ya. Iya. Kalau kita baca di Matius 21 ayat 28 sampai 32, di situ ada perumpamaan mengenai dua anak. Ada tahu kan perumpamaan itu? Dia bilang ada dua anak, yang pertama datang kepada bapaknya, terus bapaknya bilang, anak pergi kerja hari ini di saya punya kebun anggur. Terus Heeh. dia bilang, oh kita nggak mau pergi, tapi sesudah itu dia bertobat dan pergi. Terus Heeh. ada anak yang kedua datang, bapaknya bilang, oh anak pergi kerja di kebun anggur. Terus dia bilang, oh iya kita mau pergi. Tapi yang akhirnya dia enggak pergi kan. Nah di ayat 31 ini yang Yesus bilang, tanya kepada mereka, dari dua orang ini di mana yang melakukan kehendak Bapa? Terus mereka bilang, oh yang pertama. Kemudian terus Yesus bilang, Jesus said unto them, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya saya berkata kepadamu, the publicans and the harlots, pelacur, akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi maksudnya yang kita mau bilang ini bahwa dosa apa yang tidak bisa Tuhan Yesus ampuni dari semua dosa. Rasul Paulus dia membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Ini dia bilang publicans dengan harlots, pelacur akan masuk di dalam kerajaan surga. Of course ya, ini ayat-ayat ini tidak membuat orang untuk, oh iya saya jadi pelacur, saya masuk kerajaan surga. Oh saya mau jadi publikan, saya mau jadi pembunuh. Kan mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan itu yang tadi yang Kak Dolphin sudah bilang, Lali sudah bilang juga bahwa kita manusia bikin dosa gitu ya. Semua dosa itu sama di mata Tuhan. Sin is the transgressions of the law of God. Tetapi ada juga yang kalau kita baca kita lupa di Steps to Christ atau di mana yang memang dosa yang paling surga tidak suka itu adalah pride begitu. Karena orang pride itu Susah. paling susah ya untuk mau datang ampuni gitu. Tetapi ya di sini Yesus bilang
orang harlot itu akan masuk di dalam kerajaan surga. Jadi dosa sebesar apapun yang kita lakukan in the past, namanya juga orang punya masa lampau. Orang nggak bisa memperbaiki, mau kembali lagi ke masa lampau untuk memperbaiki apa yang kita lakukan gitu. Tetapi God is full of mercy. Kalau kita tahu itu adalah satu kesalahan, nah kita tahu bagaimana untuk datang untuk pengampunan dosa kan. Kita sudah belajar step-stepnya, dan di saat kita diampuni, disitulah kehidupan baru kita dimulai. Dan Yesus bilang kepada harlot kan, yang kepada Mary, apa yang Yesus bilang di Yohanes 8 ayat 11. Go and sin no more. Saya juga tidak menghukum kamu, go and sin no more. Mau harlot, mau berzina, mau whatever it is, di saat tuh kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak condemn kita, sama seperti Mary. Orang-orang mau lempar dia dengan batu. Terus habis itu Yesus bilang, kalau siapa yang tidak ada dosa, silakan lempar dulu dengan batu. Semua orang pergi. Nah, inilah kita punya kasus di hadapan Tuhan. Di saat kita berdosa, di hadapan Tuhan itu kita datang, kita nggak dikondem. Tuhan bilang, I forgive you. I will not condemn you. Tetapi, you gotta go and sin no more. Kenapa? Karena dosa kamu saya ambil, saya sudah kasih, saya punya righteousness, and you gotta go and sin no more. Nah, inilah the beauty of steps of forgiveness, di mana di saat kita melihat Tuhan Yesus tidak condemn saya, di saat seharusnya saya mati, saya harlot kan, saya pelacur. Kalau di zaman Musa, orang yang harlot pelacur harus dilempar dengan batu sampai mati. Saya berdosa, I deserve to die. Saya deserve untuk dilempar dengan batu dan mati. Tapi di hadapan Kristus kita diselamatkan. Tuhan memberikan hidupnya untuk kita. But when God gives life untuk kita, kehidupan baru untuk kita, kehidupan baru itu Tuhan mau kita gunakan untuk go and sin no more. That's the purpose of forgiveness. Sin no more, dan kemudian beritakan kepada Tuhan, beritakan kepada orang lain apa yang saya experience, supaya orang lain juga experience the same thing. Karena yang tadi waktu mulai orang Babes tadi, Tuhan bikin miracle supaya orang juga percaya bahwa Tuhan bisa forgive sin gitu. Tuhan bisa membuat orang yang tidak bisa berjalan supaya people believe that God will also can forgive your sin atau already forgive your sin begitu. Jadi ini forgiveness of sin sebenarnya bukan satu hal yang biasa ya. This is the gospel gitu. Ini adalah Injil yang orang harus tahu, orang harus alami. Dan bagaimana sometimes kalau kita baca cerita di Alkitab, orang yang sakit itu biasa mereka hanya need the forgiveness of sin, karena mereka suffer karena dosa gitu. Di saat mereka realize bahwa Tuhan sudah ampuni mereka punya dosa, disitulah mereka bisa mereka punya penyakit disembuhkan, karena penderitaan yang mereka alami untuk saya sudah diampuni atau tidak, saya punya dosa masa lalu mencengkraman mereka. Kalian bisa lihat banyak orang yang depresi, banyak orang yang harus ambil drugs. Karena apa? Karena depresi dan mental ya, mereka punya mental illness gitu, penyakit mental, karena they did something wrong in the past, mereka bikin sesuatu yang salah dan mereka nggak ada assurance ini kita sudah diampuni atau tidak. Mereka punya dosa itu mencengkraman mereka, setan bawa terus sampai mereka nggak bisa handle mereka punya situasi. That's the kind of people yang perlu assurance dari Tuhan, dari Tuhan bahwa dosa mereka diampuni. Tapi bagaimana mereka bisa tahu? Ya itulah Tuhan bisa gunakan kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang. Oke, thank you, Lin. Ya, terima kasih. Puji Tuhan ya. Semua dosa bisa diampuni. Dan dia punya syarat satu adalah kita percaya bahwa kita sudah diampuni. Ya, silakan pendeta. Oke, terima kasih kesempatannya. Yang mengenai dua anak itu, anak yang pertama itulah yang katakan baik, tetapi tidak melakukan ya. Itu gambaran sebenarnya orang Yahudi. Iya. Terima Yesus, percaya bait suci dan lain sebagainya, tapi ternyata menolak Yesus. Tapi anak yang kedua itulah yang dibilang tidak,
itulah pelanggaran-pelanggaran ya, pesundal tadi, lalu kemudian orang-orang pemungut cukai gitu ya. Tapi mereka walaupun katakan tidak, tapi melakukan. Jadi mana yang baik? Yang baik itu adalah yang melakukan. Jadi gitu. Jadi artinya ini adalah ketaatan kan gitu, ketaatan. Disitulah yang diperlukan. Jadi gambaran mengenai pernikahan tadi, tidak ada dosa yang dikatakan seumur hidup, itu nggak ada. Dosa itu adalah ketika kita berbuat pelanggaran hukum. Jadi ketika kita melanggar hukum, disitulah berdosa. Nggak ada dosa kemudian kita bilang dosa seumur hidup. Itu yang dimaksudkan bahwa dosa seumur hidup itu tidak ada. Dosa adalah ketika kita melanggar perintah Allah. Mana ada dosa yang dosa seumur hidup. Gambaran pernikahan itu bagus ya. Saya ingatkan lagi, tekankan mengenai tadi Hosea, kan itu ilustrasi yang baik. Kita ketika percaya kepada Yesus, sebenarnya kita sudah disatukan dengan Kristus. Dan kemudian ketika kita sudah disatukan dengan Kristus, itu kebenaran Kristus, kehidupan benarnya Kristus sudah kita terima. Sebenarnya itu kita udah terima. Kenapa kita udah terima? Bagaimana kita mau lahir baru kalau kita belum terima sepenuhnya kebenaran Kristus? Nah, ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, disitulah kita mau pakai kebenaran Kristus atau tidak. Jadi kita belajarlah apa sih ini yang diberikan oleh Kristus kebenarannya. Nah, kita belajar Alkitab, kita mengerti, kita mau pakai enggak. Nah, kadang di dalam rumah tangga suami istri itu kan sering cekcok. Tidak apa. Nah, sekarang gini, manusia suami istri bisa cekcok karena sama-sama punya kekurangan. Tapi ketika kita disatukan dengan Kristus, yang punya kekurangan itu kita. Yang belum mungkin sepenuhnya memahami apa kehendak-kehendak Kristus itu yang sudah dipersatukan dengan kita. Jadi bentuk penyesuaian itu ialah kita yang menyesuaikan dengan Kristus, bukan Kristus yang menyesuaikan dengan kita. Nah, ketika kita menyadari, oh iya ya, ternyata yang benar itu Kristus. Nah, disitulah kita minta pengampunan dan kita akui kebenaran itu. Dan ketika kita akui kebenaran itu, otomatis ini kita sadari untuk menjaga hubungan kita baik dengan Kristus, maka kita akan apa? Menyesuaikan kehendak daripada kebenaran yang sudah kita akui tadi. Jadi sekali lagi, kasih karunia akan menuntun kita kepada ketaatan. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pendeta. Kasih karunia akan menuntun kita kepada ketaatan. Jadi yang tadi bilang ya, grace akan menuntun kita kepada ketaatan atau kepada penurutan. Atau grace itu juga akan memampukan kita untuk melawan kejahatan ya, melawan kejahatan. Puji Tuhan. Mungkin ada lagi saudara-saudara yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Halo. Ya, silakan ya. Ya, dapat dengar, Li? Dapat dengar. Oh, oke. Jadi dari bacaan yang torang so ikuti itu semua manusia itu torang dapat jaminan ya dari Tuhan diampuni. Tadi sudah disinggung sebesar apapun dosa kita, Tuhan itu akan mengampuni. Jadi ketika torang menyadari begitu jahatnya dosa itu dan tidak takut kepada akibatnya dosa itu dan datang kepada Kristus minta pengampunan, kita harus percaya pada Kristus bahwa hanya oleh jasa Kristus saja kita diampuni dan dibersihkan ya dari dosa. Jadi pengampunan itu yang tadi mungkin Kak Joy sempat singgung, itu berarti kita dibersihkan dari dosa ya. Pokoknya memang bersih. Tuhan kalau membersihkan dosa itu tidak setengah-setengah. Jadi ketika kita mendapatkan pengampunan, kita itu dibersihkan dari dosa, itu dosa itu tidak akan
tak ulang ya. Dosa itu nggak akan apa ya? Kita namanya juga sudah dibersihkan ya. Tapi kadang kenapa kita orang dang suka putus asa dan kadang nggak percaya apakah sudah diampuni karena dosa itu tak ulang-ulang. Nah, em, karena seperti itu ya dosa tak ulang-ulang, itu ya itulah saatnya sekarang dan orang itu em, harus serius ya untuk menyelesaikan dosa. Jadi pekerjaan kita yang utama sekarang ini adalah mengambil waktu untuk menyelesaikan dosa dan jadi sejak tahun 1844 Yesus berpindah dari bilik yang maha suci itu membawa dosa-dosa kita itu ratusan tahun lebih ya, 100 tahun lebih ya. Tuhan begitu panjang sabar dan terhadap manusia memberikan kesempatan supaya orang itu serius untuk menyelesaikan dosa. Karena kalau dosa itu tidak diselesaikan, orang tidak apa ya, tidak maksudnya kalau orang tidak menyadari dosa dan tidak selesai, itu Ellen White tulisnya sendiri kita nak diampuni ya itu. Maksudnya bukan Tuhan nak memberikan pengampunan ya, karena kita tidak betul-betul menyadari dan kita membuang-buang waktu yang membuang-buang waktu tidak menyelesaikan dosa. Jadi waktu sekarang yang utama yang harus kita lakukan adalah mengambil waktu untuk menyelidiki hati, menyelesaikan dosa. Dan ketika kita mengambil waktu dan menyelidiki dosa, kita mendapatkan pengharapan bahwa Tuhan itu mengampuni. Jadi dari bacaan ini, kalau saya pribadi memang, ini adalah satu kekuatan buat kita bahwa Tuhan itu bisa menyelesaikan orang dosa sebesar apapun dan itu bersih. Jadi dosa itu nggak akan tak ulang-ulang lagi. Jadi puji Tuhan ya dengan pelajaran ini kita sebenarnya diarahkan juga untuk serius ya setiap hari untuk mengambil waktu menyelidiki hati. Karena itu pekerjaan kita yang paling utama. Usaha kita sebenarnya di situ ya. Setiap hari mengambil waktu untuk menyelidiki hati. Baik itu aja, Li. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, puji Tuhan ya. Tadi dan kita sudah pelajari sebelumnya juga ya dari chapter 1 bagaimana kita juga bisa bertobat itu semuanya gara-gara Kristus. Kita sudah lihat kebaikan Dia, kita sudah lihat dosa itu kejinya seperti apa, dan kita tahu bahwa kita harus membutuhkan Kristus untuk bisa keluar dari dosa-dosa itu. Dan disitulah kita akan datang kepada langkah ketiga yaitu pertobatan. Dan itu pertobatan itu datangnya dari Kristus. Setelah ada pertobatan, ada pengakuan dosa. Dan pertobatan yang sejati melahirkan pengakuan dosa. Jadi ini dia punya paket-paket yang seperti langkah-langkah, tetapi sebenarnya itu adalah suatu kesatuan. Dan kita datang di sini di Faith and Acceptance ini bagaimana kita percaya bahwa dosa yang kita sudah akui, Tuhan akan apa? Tuhan akan mengampuninya sebagaimana Ia sudah berkata dan Ia sudah berjanji bahwa Ia akan mengampuni dosa kita. Dan dibilang ini apa yang harus kita minta setiap hari adalah grace Tuhan, kasih karunia Tuhan agar kita bisa melawan percobaan-percobaan atau dosa-dosa yang ada di hadapan kita. Mungkin kita sering jatuh karena kita nggak minta kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita mencoba melawan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya selalu diingatkan hampir di setiap chapter ini bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan saya sendiri. Itu hampir semua chapter ini ada kasih tahu itu, dibilang lagi. Makanya kita harus tahu setiap hari, kita sebenarnya sudah tahu, tetapi harus diingatkan terus bahwa kita ini manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini ketika saya bangun pagi, saya sadar Tuhan, hari ini saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan saya. Berikanlah saya kasih karuniamu, kekuatanmu, agar saya bisa menang menghadapi percobaan-percobaan hari ini. Saya bisa menang atas segala hal-hal yang akan terjadi hal ini.
Dan percayalah saudara-saudara, sebagaimana Tuhan sudah berjanji, saya akan menang, saya pun akan menang. Demikianlah yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan, karena dibilang kalau kita minta apapun dalam Tuhan, untuk apapun Tuhan akan balas, akan jawab. Dan itu seperti sudah terjadi, asalkan kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah untuk menyucikan kita. Kalau kita berdoa supaya tidak jatuh hari ini, supaya kita tetap suci, kira-kira Tuhan mau jawab atau tidak? Pasti Tuhan akan jawab sesuai dengan keinginan kita. Untuk apa? Tidak berdosa. Dia akan kirimkan dia punya kuasa, kasih karunia-Nya bagi kita. Baik, kita akan baca ini kutipan terakhir, eh, paragraf terakhir, dan kita akan lanjut minggu depan. Kita mungkin tidak akan selesai untuk sahabat ini karena sudah 8:30. Saya akan baca. Allah tidak memperlakukan kita seperti manusia yang terbatas memperlakukan sesamanya. Ini sudah cocok dengan tadi yang dibilang juga ya. Dibilang Kak Dolphin juga. Mungkin ada dosa-dosa tertentu yang menurut pandangan manusia ini nggak bisa diampuni. Sudah keterlaluan. Makanya dibilang Allah tidak memperlakukan kita seperti manusia yang terbatas memperlakukan sesamanya. Jadi perlakuan Allah terhadap orang berdosa berbeda dengan perlakuan manusia terhadap sesama orang berdosa. Pikirannya adalah pikiran yang penuh kemurahan, kasih dan kasih sayang yang paling lembut. Ia berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Aku telah menghapus segala pelanggaranmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Jadi saudara-saudara, sering kita lihat ya ada kabut tebal di awan di atas. Tiba-tiba ada angin kencang yang datang. Dan kabut hitam itu segera hilang dan timbul cahaya matahari atau sinar matahari yang di atas ya, di atas, di langit. Begitu juga Tuhan mengampuni dosa kita, saudara-saudara. Sering di mata manusia kita tidak bisa. Ataupun kita memandang, kita sendiri memandang orang berdosa lain, aduh ini nggak bisa diampuni. Sering kita sudah menghakimi mereka seperti itu. Tapi dibilang apa? Allah yang penuh kasih dan paling lembut, dibilang apa? Dia akan apa? Mengampuni dosa kita. Dia mengasihi orang berdosa. Dia membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Dia bilang, aku akan apa? Mengampuni, menghapus segala pelanggaranmu seperti kabut diterbangkan angin. Makanya saudara-saudara, dibilang, kasihlah Tuhan Allahmu seperti eh, sesamamu manusia. Kadang-kadang kita manusia juga memandang manusia lain tidak bisa diampuni. Tidak bisa diampuni. Tetapi kita lihat ya kasih Allah yang besar bagi kita. Maka sebagaimana kalau kita dibilang, kalau kita eh, mengaku mencintai manusia, mengaku mengasihi Allah, tetapi membenci manusia, kita adalah apa? Pendusta. Begitulah manusia sekarang ini ya saudara-saudara. Kita menganggap dosa orang lain begitu besar, ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni menurut manusia, tetapi kita harus lihat pandangan Tuhan kepada manusia yang berdosa. Tidak ada dosa yang begitu besar yang tidak bisa diampuni. Begitu juga kita kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita akan berpikir sama seperti Tuhan berpikir, sama seperti Tuhan berpikir bahwa apa? Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Semua manusia bisa diampuni dosanya. Begitu awal pun apa? Begitu besar dosanya. Puji Tuhan ya saudara-saudara untuk janji Tuhan bagi kita manusia untuk mengampuni dosa kita manusia yang sudah berdosa. Mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara Ada tambahan sebelum terakhir. kita berdoa? Silakan. Nam. Boleh mundur di paragraf dua paragraf apa? Oke, ya sini. Iya. Oh sorry. Yang kata-katanya apa Dang? Ada berapa orang merasa bahwa mereka haruslah lebih dahulu dicoba,
paragraf ke-10 kayaknya. Tadi 12 kan yang terakhir. Mundur, Kak. Biar juga kita baca di sini. Ya. Jadi ada beberapa orang yang merasa bahwa mereka harus lebih dahulu dicoba, harus membuktikan Oh, pada Tuhan bahwa mereka sudah diperbaharui. iya, iya. Mm. Iya, iya. Ah, Ah. Jadi ini kok judulnya iman dan penerimaan kan. iya, iya. Jadi saat orang datang pada Tuhan, Yesus dengan orang kehidupan apa adanya, kan pembenaran ini pekerjaan seumur hidup. Iya, Nah, iya. merasa bahwa orang itu yang paling luar biasa di kutipan ini adalah saat kita baca di Matius 9 ayat 22 itu tuh perempuan yang pendaharahan yang menyentuh jubah Yesus. Iya, iya. Waktu dia datang pada Yesus dan menyentuh jubah Yesus, Yesus langsung bilang apa? Anakku, my daughter, anakku. Jadi langsung diterima sebagai anak. Luar biasa sekali. Jadi satu orang datang pada Yesus dengan orang punya keadaan apa adanya, saat itu orang langsung diterima sebagai anak Allah. Yesus langsung bilang, my daughter, anakku. Itu satu hal yang luar biasa. Itu aja tambahan Ya, sedikit. terima kasih, Nam. Hanya dia bilang jika engkau eh, datang kepada Kristus bertobat, dia akan setia dan adil akan mengampuni dosamu. Sama seperti ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia bilang apa, langsung terjadi. Ketika dia bilang dia mengampuni dosa, langsung terjadi. Makanya dia bilang langsung apa? "Hai, anakku itu ketika kita datang kepada Tuhan, dia akan menerima kita langsung seperti waktu penciptaan itu ya. Oke, puji Tuhan saudara-saudara. Pelajaran kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Ternyata kita tidak selesai pada saat ini. Kita akan lanjut minggu depan. Baik, kita akan eh, tutup dalam doa.